angkatan 2022. Nah ya, angkatan kalian juga kan ya ini. Nah, sama seperti yang teman kalian udah pernah bikin. Buat aja seperti ini ya. Nama perusahaan atau nama cateringnya apa, jenis produknya apa, disetujui oleh di sini ketua tim HASAP pada tanggal berapa. Nah, di sini ruang lingkup di produk akhirnya ini ya di konsumen ya, karena di sini waktu MIJP memang kalian bikin produk hingga ditaruh ke konsumen. Kalau misal di catering kan tidak mungkin kalian mengecek satu-satu ke konsumennya. Memastikan dia berakhir di ruang distribusinya atau di tempat distribusinya. Nah, di sini kalian nanti sebutkan namanya apa, bidang keahliannya. Kalau dia ketua tim HASAP, yang memimpin tim HASAP dalam mengarahkan dan implementasi sistem HASAP atau di bidang HASAP ekspor. Pelatihannya sudah diikutin, di sini ikutin aja nanti ya teman-teman ya. Anggap aja di dokumen HASAP yang teman-teman akan buat pada saat di catering, kalian pasti akan sudah belajar HACCP nih. Di sini kalian udah belajar HACCP tahun berapa aja? 2024 misal. Di LP, di hygiene ya, di hygiene sanitasi, kalian tulis di tahun berapa, GMP, FSSC. Nah, jadi ini tuh jangan terlalu polos pelatihan yang diikuti, karena yang namanya tim HASAP, dia tuh harus minimal dia sudah ikuti pelatihan HASAP, GMP, FSSC, GLP, seperti itu contohnya. Nah, di sini ada juga ketuanya satu, misalnya kalian terbagi menjadi tiga kelompok, 3 orang atau 4 orang, ada QA, ada QC, ada misal di bagian produksi atau di bagian teknisi seperti itu. Ini teman-teman saya yakin sudah pada paham ya, karena kita sudah belajar 1 semester full terkait HACCP dan ini tuh hanya review, jadinya ya kita pada hari ini mengingatkan kembali. Dan untuk yang lebih jelasnya teman-teman bisa buka video yang pernah saya dulu bilang tolong direkam karena akan berguna ketika kalian akan ya. Untuk tim ini saya rasa sudah paham. P2A deskripsi produk, seperti produknya kalian si produknya apa aja. Di sini kalian bisa lihat ya. Yang di bold ada kan ya nih udang, telur ayam, bakso ikan yang bersifat alergen silakan untuk dicetak tebal. Ya, kata produk akhirnya ini bisa teman-teman yang penting kalau produk akhir yang penting misalnya kalau di cendol misalnya total gulanya itu bisa kalian lihat di literatur kalau di sini di kue kandungan gula, promak dan di apa jus buah itu karena ini akan itu dia dia produk yang itu.
Oke, kita lanjutkan. Nah, pengemas primernya seperti apa? Pengemas untuk transportasi, misal kalian berada di catering yang dia mengikuti program MBG. Itu pengemas untuk transportasinya itu seperti apa? Nah, kondisi penyimpanannya seperti apa ketika dia ditransportasikan? Contohnya, misalnya entah itu di suhu ruang atau enggak Bu, ternyata truknya itu pakai penghangat. Jadi dalam truknya itu dia ada suhunya Bu. Kalian silakan tulis nanti di sini seperti apa. Umur simpannya seperti apa. Kalau makanan pastinya harus segera langsung ya dikonsumsi. Lalu metode distribusinya misal menggunakan apa, distribusi langsung menggunakan kendaraan apa, misalnya yang menggunakan kontainer. Nah, kontainernya yang dilengkapi suhu atau seperti apa, kalian jelaskan. Apakah ada petunjuk pelabelan khusus? Pelabelan khusus itu misalnya dia lebih ke, ini bukan ke alergen ya. Kalau ke alergen kalian bisa menambahkannya, bisa kita taruh di sini nih yang cetak tebal. Mungkin nanti dikasih informasi yang bercetak tebal adalah bahan alergen. Untuk petunjuk pelabelan khususnya ini, misalnya kalau tidak untuk misalnya penderita hipertensi segala macam, tapi kan karena kita tidak lagi di rumah sakit, di catering yang notabene di mana produk kita ini cocok untuk dikonsumsi sesuai dengan target ya. Jadi kalian bisa cantumkan di situ tidak ada. Lalu bagaimana yaitu dengan menjaga kualitas dari kue tiaunya ini ya, kue tiaunya atau produk kalian agar misalnya tidak berinteraksi langsung, biar dia tidak terkontaminasi, agar dia terlindungi dari cahaya matahari, atau tidak terkena paparan oksigen, atau suhu yang seperti apa, pengawasan khususnya. Ini tergantung jenis produk yang kalian daftarkan di HACCP. Halo teman-teman, apakah suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Terdengar Ibu. Oke, oke, sip. Takut kalau misalnya ini satu orang WA saya aja ya. Kalau misalnya saya tiba-tiba keluar atau apa. Nah, petunjuk penggunaannya ready to eat. Jadi intinya kalau dokumen HACCP kalian ikutin aja. Yang dulu pernah kita tulis ya. Yang dulu pernah kita kerjakan. Mungkin ini acuannya yang baik ya nih saya tampilkan nih. Apa nih? Kelompoknya Akilah, Raisa, kelompoknya Dara. Nah, bagaimana untuk komposisi produknya? Di sini ada kue tiaw seafood. Bahan bakunya apa aja? Kalian cantumin ingredient keringnya bagaimana, bahan pengemasnya seperti apa, penggunaan produk. Jadi itu yang pertama, itu kan masih kita dari tahap 1 sampai 5 itu masih yang belum masuk ke prinsip HACCP, masih langkah-langkah awal untuk melaksanakan HACCP. Nah, nama produknya apa yang formul ketiga ini? Deskripsi cara konsumsinya seperti apa, pengguna produknya bagaimana, apakah cocok untuk usia di bawah 1 tahun, seperti apa. Yang tidak memiliki alergi ini, kalian tulis juga concernnya. Lalu formulir 4, kalian membuat diagram alir. Diagram alir kalian buatnya, diagram alir dalam pembuatan produk yang kalian targetkan. Lalu yang kelima, ada yang namanya verifikasi. Verifikasi diagram alir. Jadi pastinya ketika kita membuat suatu menu, suatu produk, si catering itu sudah punya dia prosedur pembuatannya. Tapi kan kita kan harus turun juga ke lapang, kita pantau apakah prosedur ini sudah dilaksanakan secara benar, dalam artian apakah ada penambahan lain di dalam prosedur tersebut. Misalnya di dalam prosedur tersebut tidak tercantumkan ketika dipotong
bahan dicuci terlebih dahulu misalnya. Nah, ketika di lapang kalian melihat nih, oh ternyata bahan ini dicuci dulu nih. Berarti kalian tambahkan di situ di prosedur atau diagram alirnya pencucian. Baru di situ bawahnya pemotongan seperti itu. Ya, jadi di sini yang diagram alir yang jauh lebih lengkap ketimbang yang prosedur. Tapi kalau kalian lihat Bu, ternyata prosedur yang tertulis di SOP sama prosedur yang dilaksanakan di lapang sama. Ya udah kalian tinggal kopas saja diagram alir pada formulir 4, kalian kopas ke formulir 5. Jangan lupa di sini ada pernyataan nama tempat, terus tanggalnya, tak bulan tahun, lalu tanda tangan oleh ketua tim HASAP. Lalu kita masuk ya di formulir 6, prinsip 1, analisis bahaya. Jadi ya teman-teman HACCP ini kita paham ya, dia itu termasuk salah satu dokumen keamanan pangan. Dan ini bertujuan untuk menjaga kualitas. Selain menjaga kualitas, kita juga menjaga keamanan pangan dari produk yang akan kita hasilkan. HACCP tidak akan berhasil jika GMP dan SSOP-nya itu tidak terlaksana dengan baik. Jadi fondasi dasar pilar-pilar utamanya itu GMP, Good Manufacturing Practices atau CPPOB, dan SSOP-nya ini harus dilaksanakan dengan baik, baik itu dari catering ataupun dari rumah sakit ya, rumah sakit yang dia kan pasti di rumah sakit ada menyediakan menu ya untuk pasien seperti itu. Ketika GMP dan SSOP-nya telah terpenuhi, maka HACCP bisa diimplementasikan seperti itu. Lalu misalnya ketika kalian di lapang melihat, Bu, ternyata mereka ada yang asal nerima barang, Bu, tidak melakukan checklist, tidak menimbang, tidak melakukan pemantauan dari fisiknya seperti apa, layak atau tidak layak. Nah, itu bisa kalian bikin suatu temuan lalu itu jadinya kita pantau di tahap monitoring. Pemantauan ternyata ada temuan, lalu kita tindakan koreksi seperti apa? Ya udah kita melakukan sosialisasi terhadap petugas QA-nya atau terhadap petugas penerima bahannya gitu. Jadi tidak serta-merta ketika kita melihat ada karyawan yang bertindak seenaknya seperti itu, mungkin saja dia tidak tahu ya, atau kurang disosialisasi, maka tidak serta-merta kita memberi hukuman kepada mereka, tapi harus ada penyuluhannya, sosialisasi bagaimana sih cara menerima barang atau bahan tersebut dengan baik dan benar, seperti itu ya. Lalu di formulir 6 ini ada prinsip yang pertama, yaitu analisis bahaya. Di sini kita mengidentifikasi bahayanya gimana, penerapan tindakan pencegahannya seperti apa, dan signifikansi bahaya atau risiko yang terjadi. Nah, di sini ada penerimaan bahan basah ini, contohnya telur kotiau ini harus harus dipisahkan kalau bisa ya, bagaimana kita menerima bahan udang, menerima bahan bakso ikan, menerima barang telur ataupun kotiau, karena pada dasarnya mereka ini memiliki kategori yang berbeda seperti itu. Kalau ini kan satukan ya. Jadi di dalam satu kategori bahan basah. Nah, bahayanya ini kalian jelaskan, baik itu M, mikrobiologinya seperti apa, kimianya seperti apa, dan F, fisiknya seperti apa. Nah, ini kalian kalau ini saya yakin kalian bisa lihat ya contohnya bagaimana di dalam buku ya, di dalam laporan yang pernah teman-teman buat. Jadi intinya kalau prinsip pertama ini kita mengidentifikasi bahaya, identifikasi dari segi diagram alir, makanya ini diagram alirnya harus benar. Karena setiap tahapan kita akan masukkan ke dalam analisis identifikasi bahaya, lalu kita analisis bahayanya apa aja kalau dari segi mikrobiologis, kimia maupun fisik seperti itu. Ya, di sini jenis bahayanya apa,
penyebabnya apa, tindakan pengendaliannya seperti apa. Kita harus menyimpan dari suhu, bagaimana suhu penyimpanannya, seperti itu. Lalu peluang terjadinya bahaya. Nah, di sini peluang terjadinya bahaya akan kontaminasi ini dilihat dari kasus ya sebenarnya. Seberapa sering sih kasus di catering tersebut terjadi? Misalnya ternyata Bacillus cereus ini nggak pernah terjadi, Bu. Ya udah kalau tidak pernah terjadi berarti peluangnya itu low. Tapi yang namanya tingkat keparahan, kalau udah masuk ke ranah patogen, itu kalian tulis H. L ketemu H. Ini teman-teman udah punya modulnya ya. Modul HACCP, tolong dibuka kembali ya. Nah, di sini contohnya L ketemu dengan H. Nah, berarti kalau tidak ada berwarna merah, itu artinya bahayanya tidak signifikan. Seperti itu. Lalu untuk kimia, apakah ada kimianya dari mereka? Ada Bu, ada antibiotik di udang, ada pengawet di bakso ikan. Nah itu kalian tulis aja identifikasi bahaya. Apa aja kemungkinan terjadi di barang-barang ini. Lalu bagaimana tindakan pengendaliannya? Ya udah Bu, tindakan pengendaliannya saya beli udang di tempat supplier yang sudah memiliki COA, Certificate of Analysis, seperti itu. Ya udah Bu, saya kalau di sini kan kue tiaw ya contohnya, masak kue tiaw mentah dengan air mendidih. Ya itu bisa ya. Juga tapi yang paling penting kan penangki saya itu kita milih supplier bahan baku mereka ini harus terpercaya seperti itu. Ini F fisiknya seperti apa? Bisa kalian jelaskan nanti di sini. Lalu bagaimana penyimpanan bahan segarnya? Saya rasa sudah ini ya, sudah harusnya sudah paham ya teman-teman ya. Coba kalian baca-baca lagi, saya beri waktu ya kalian untuk memahami yang formulir 6 ini, prinsip satuan dan gaya. Ini kalian sambil buka modul saya nggak? Masih punya nggak modulnya? Halo? Masih ada, Bu. Masih, Bu. Oke, pernah buat juga kan ya laporannya? Coba teman-teman baca dulu ya formulir 6 ini. Nanti kalau misalnya saya kasih waktu 5 menit, kalau misalnya ada pertanyaan, Bu, kalau kayak begini kasusnya seperti apa? Kan kalian sudah turun lapang nih ketika MGP maupun si percobaan makanan ini, bisnis tata boga. Ya, Bu, kalau kasusnya seperti ini, bagaimana? Jadi bisa ya, tahap diskusi, review, kalau pembelajaran kan sudah pernah ya kita ya, 2 kali waktu. Jenis bahaya seperti eh, mikrobiologi, kimia, fisik, MK-nya atau ya, misalnya hanya yang ada aja gitu yang berpotensi, Bu. akan lebih baik ya, karena selama saya ikut pelatihan juga, mereka ini pasti akan mendaftarkan semua bahaya mikrobiologis,
dan kimia. Jadi itu memang dia identik sana udang. Kita teliti ini, kita analisis bahayanya apa di udang. Kira-kira apa? Tulis kimia ada antibiotik. Kalau fisik misalnya dia misalnya ada logam, kalau fisik misalnya mungkin nggak ada ya kalau fisik udang atau seperti apa. Itu saya sarankan lebih baik dicoret aja. Di strip seperti itu. Kalau di modul saya mungkin kan masih yang lama ya. Kalau di modul saya kan apa yang di situ ada, ya udah ditulis M-nya apa, K-nya apa. Tapi kalau yang berdasarkan saya ikut pelatihan lagi, waktu saya update ilmu lagi terkait HACCP akan jauh lebih baik ketika semua bahaya ini, MKF ini kita tulis di dokumen HACCP seperti itu. Gimana? Terima kasih banyak Ibu. Oke, ada lagi? Kalau ini teman-teman, ini mah cuma tinggal recall doang ya. Karena untuk membahas HACCP ini nggak cukup cuma 1 jam. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Untuk yang bagian penerimaan bahan makanan itu berarti per bahan makanan ya, Bu. Jadi nggak dikelompokin bahan makanan basah, kering, sama segar itu gitu, Bu. Atau masih boleh dikelompokin? Nah, kalau yang benar itu ya, misalnya penerimaan bahan mana? Ini. Nah, penerimaan bahan basah. Nah, kalian kan udah belajar ya kelompok kategori makanan ya. Misalnya udang, entah itu telur, kue tiaw, telur ini kan beda ya. Udang sama bakso ikan ya. Akan lebih bagus misal tahapan atau input penerimaan bahan basah. Bahan basah yang diterima apa aja di sini ada bentukannya ini udang, bakso ikan, telur dan kue tiaw. Sementara kita tahu di udang itu dia pasti akan jenis bahayanya itu akan berbeda dengan si bakso ikan, akan berbeda dengan telur, akan berbeda dengan kue tiaw. Makanya ini akan lebih bagus penerimaan bahan basah dalam kurung penerimaan udang. Kita buat lagi itu di kolom penerimaan bahan basah dalam kurung penerimaan bakso ikan. Terus bahan basah telur sama kue tiaw. Seperti jadi itu ini di breakdown lagi jadi 4 kolom. Yang saya tampilkan ini masih 1 ya dia ya. Jadi kalau misalnya dalam realisasinya ketika kita membuat dokumen HACCP itu memang kompleks. Nah, makanya itu nih kan emang agak berat di HACCP-nya ya karena dia membuat laporannya ini cukup kompleks ya. Nah, karena di udang ini jenis bahayanya apa? Ada yang namanya Clostridium perfringens. Ini ketika kita disatukan dengan telur, telur itu salmonella. Perfringens tidak ada di udang, tidak ada di telur. Seperti itu. Jadi kan berbeda nih, ya kan? Di ikan ini ada patogennya. Salah satunya misalnya Micrococcus. Apakah di telur ada? Enggak, di telur tuh lebih spesifik di salmonella yang patogennya, yang berbahayanya. Nah, akan lebih baik jika penerimaan bahan basah ini kita taruh sebagai judul apa ya, sebagai tanda kutip judul utama, tapi dalam kurung udang, penerimaan bahan basah udang, penerimaan bahan basah bakso ikan, dan begitu seterusnya. Ada telur, ada kue tiaw, seperti itu. Itu contoh yang mikrobiologi. Contoh yang kimia, misalnya di udang, kimia itu yang kita khawatirkan tuh penggunaan antibiotik. Jadi tuh di sini tuh ada ya yang nakal-nakal oknum itu tuh ada yang menggunakan antibiotik pada udang. Gitu itu dia tuh biar tidak biar si Clostridium ini tuh dia tidak tumbuh gitu. Tapi berbeda di telur. Di kimia telur tuh misalnya kira-kira di telur kimianya apa ya? Nggak ada Bu. Ya udah kan kalian bisa strip gitu. Kalau di kue tiaw kira-kira apa kalau kue tiaw kimianya? Rentannya apa? Tadi Najwa ya. Kira-kira apa Najwa? Kimianya bahaya kimia.
Pengawet mungkin Ibu. Pengawet contohnya apa? Pengawet kan dia yang bahaya atau tidak kan ini kan yang kita laporkan ini ingat ya teman-teman jenis bahaya yang kita laporkan ada yang sifatnya patogen. Jangan kalian tulis lactobacillus. Mereka kan bal yang bermanfaat buat tubuh. Ya tidak usah ditulis. Tidak, jangan kalian tulis TPT apa talempeng total jangan. Itu kan semua bakteri. Contohnya di kita lah, apakah semua manusia jahat? Kan tidak. Seperti itu. Jadi yang kalian daftarkan di HACCP ini adalah yang berbahaya, yang memang membuat resiko kematian atau sakit pada konsumen. Nah, tadi kata Najwa, bahan pengawet. Pengawetnya seperti apa, Najwa? Emang pengawet ada yang berbahaya atau bagaimana? Ada yang dilarang untuk makanan kan ya Bu, pengawetnya. Kayak misalnya boraks atau formalin gitu. Nah, itu bukan bahan pengawet namanya, tapi lebih ke bahan terlarang, ya. Oh, iya. Jadi kita harus bisa membedakan antara bahan pengawet itu kan memang bahan yang sengaja ditambahkan dalam pangan, namanya BTP, bahan tambahan pangan. Tapi ada juga bahan terlarang, zat terlarang. Salah satunya itu boraks yang tadi atau formalin seperti itu. Jadi jangan dibilang pengawet, jangan ya, bilangnya langsung formalin atau boraks seperti itu. Di bakso ikan ada boraks, di kue tiaw ada formalin seperti itu. Kalau fisik Kalau fisik kemungkinan mungkin di udang, bakso ikan, telur kue tiaw mungkin nggak ada ya. Atau di kue tiaw rambut. Kalian bisa tulis. Kalau tidak ada cukup strip saja. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Baik Ibu, terima kasih Bu. Baik, nah tolong teman-teman perhatikan seperti E. coli, Staphylococcus, Bacillus cereus. Ini tolong tulis italik ya. Ini kan italik ya. Coba deh kalian lihat. Ini ya. Tolong ditulis miring. Salmonella, Escherichia. Karena di saluran cerna kita ada E. coli yang baik. Nggak semua E. coli jahat. Sama seperti kita, tidak semua manusia itu jahat. Ada manusia buruk, ada manusia yang kriminal, ada manusia yang baik. Seperti itu. Nah, yang kita daftarkan di sini daftar makhluk yang kriminal, makhluk yang berbahaya. Contoh E. coli. E. coli kita sebut di sini E. coli patogen. Salmonella salmonella semuanya pasti jahat. Nggak apa-apa kalian tulis salmonella saja. Tapi ini tolong italik ya. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Ibu Coba izin dilihat bertanya. dulu. Oke, saya sambil lihat nama siapa? Saya Ibu Dara. Dara. Oh, Dara silakan. Iya Ibu buat yang formulir 6 itu saya masih bingung Ibu yang buat tindakan pengendalian atau pencegahannya kan di setiap tahap atau di setiap bahan punya bahaya dan juga tindakan pengendalian. Maaf, Dara. Maaf, Ibu. Dara. Tadi saya terlempar yang di Zoom device saya satu lagi. Bisa diulang ya, Dara ya? Ya baik Ibu. Gimana, Jadi, Dara? ya Ibu izin bertanya. Jadi saya masih bingung Ibu yang buat di formulir 6 yang tindakan pengendalian atau pencegahannya. Itu kan setiap tahap punya pengendalian dan pencegahannya masing-masing ya Ibu. Nah itu tuh kita nyari eh, tindakan pengendaliannya itu berdasarkan literatur atau bagaimana Ibu?
untuk tindakan pengendalian. Bisa based on literatur, bisa terutama di lapang ya. Kalau based on literatur kan terkadang tidak pencegahan, penerimaan bahan basah berupa muncul, ya udah kita menyimpan kita tuh yang pastinya supplier kita tuh harus bagus dulu COA-nya. Dia punya certificate of analysis, dia terpercaya, oke, kita mau menerima udang dia. Ketika kita menerima udang dia, langsung kita simpan itu sesuai dengan suhu penyimpanan bahan segar atau seafood seperti itu. Jadi untuk ini pengisian tindakan pengendalian ini bisa kita lihat literatur ataupun sikon ya yang terjadi di lapang. Ternyata Bu di catering ini dia nggak pakai COA yang terpercaya Bu. Ya udah dia di nelayan belinya atau vendor-vendor tertentu aja Bu atau bagaimana, ya udah tindakan pencegahan atau pengendaliannya ini ya kan pasti ada namanya penerimaan bahan, ada pemeriksaan bahan. Nah itu bagaimana biasanya ya di situ ada yang namanya di jenis di laboratorium itu mereka tuh biasanya untuk bahan-bahan tertentu tuh kayak udang tuh mereka uji ya berapa sih cemaran mikroorganismenya seperti itu. Jadi yang memang yang sebenarnya itu nggak sembarangan, tapi mungkin kalau tuh jadi kalian bisa percaya serta kita langsung tindakan GMP. Ya, tindakan GMP-nya seperti apa ya udah si udangnya itu kita langsung simpan atau langsung bisa dibersihkan dahulu sebelum disimpan seperti itu. Tergantung harusnya di sana ada SOP ya terkait GMP minimal di catering itu mah harusnya ada. Jadi untuk tindakan pengendalian atau pencegahan kalau saran saya lebih baik kalian lihat dulu di lapang seperti apa kejadiannya, lalu kalian coba cari di literatur sebaiknya seperti apa. Kayak seperti itu Dara. Jadi nggak serta-merta harus literatur, karena bisa jadi apa yang terjadi di lapang itu ternyata nggak sesuai dengan literatur. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Ada lagi teman-teman? Kalau misalnya tidak ada, saya lanjut ya ke formulir. Ini formulir Bapak nih. 6, formulir 7. Setelah kita mengidentifikasi ini, ada namanya lagi kan analysis and critical control point, titik kendali kritis. Itu kita melihat titik kendali kritis atau CCP-nya seperti apa. Karena media kita 6 Ibu punten di formulir 7 signifikan. Ibu punten. Ya, Suaranya putus-putus Ibu. Suara ibunya putus-putus. masih putus-putus ya? Halo? Iya Bu. Iya Bu, masih gak jelas. Bentar. Ya ini sinyal. Itulah di kampus 2 ini kita. Halo, masih putus-putus? Halo, masih putus-putus teman-teman? Udah enggak Ibu, udah jelas. Oke, saya lanjut lagi ya. Tadi putus-putusnya di mana ya? Pas yang penjelasan formulir 7 Bu. Oke. Jadi untuk formulir 7 itu kan penentuan titik kendali kritis ya, TTK atau critical control point. Nah, yang ditulis di situ hanya yang bersifat signifikan. Jadi tidak semua daftar di sini kalian tulis di formulir 7. Contoh,
Di sini penerimaan bahan basah ini kan tidak signifikan. Ya udah nggak usah dilanjut ke formulir 7. Kita cari yang sifatnya signifikan. Yang sifatnya signifikan seperti apa? Ya, yang kayak gini ya sifatnya ya yang signifikan. Coba saya share dulu. Ini agak lama memang sinyalnya. Nah, ya yang bersifat signifikan saja, signifikan di formulir 6 kita lihat. Misalnya L, M, misalnya yang dan HM. Ya, jadi yang dimerahin ini, yang sifatnya dia signifikan. Contoh, Bu, ternyata di catering A ini dia peluang terjadinya telur bersalmonella terjadi 3 kali dalam sebulan, Bu. Misal, kalau 3 kali dalam sebulan di kategori catering mereka udah termasuk high, tinggi peluangnya. Berarti H di sini. Lalu bagaimana tingkat keparahannya? Tingkat keparahannya kalau dari salmonella kan H juga, berarti H ketemu H besar ketemu H kecil itu signifikan. Nah, yang si telur inilah atau penerimaan inilah yang kita masukkan ke formulir 7 seperti itu. Ya, jadi yang untuk yang tidak signifikan itu tidak perlu LH, LH, LM, LH. Ini kalian bisa lihat diagramnya tadi ya. Plotting yang tadi, yang signifikan, kita tinggal cari aja yang signifikan. Nah, ini signifikan, penumisan. Bu, kalau misalnya tidak ada yang signifikan, pasti ada. Kalian nggak usah pusing-pusing di pemasakan. Itu udah kondisi signifikan itu kalau pemasakan. Terus kalau misalnya nggak ada pemasakan, Bu, saya cuma ngamatin rujak. Ya udah ketika kalian packaging ya, ketika kalian memastikan buah itu dalam keadaan bebas kontam. Itu tuh udah tahap signifikan itu ketika kalian memotong buah dan menyajikan si bumbu kacang itu udah termasuk tahapan yang signifikan. Kemungkinan kontaminasi terjadi pada rujak buah tersebut. Tapi kalau ada tahap masak-memasak, ini ada signifikansinya biasanya yang berkaitan dengan suhu dan waktu pemasakan. Contohnya ini penumisan di sini signifikan. Yaitu bahayanya apa? M, mikrobiologi. Lalu yang signifikan apa lagi? Contohnya di sini pendinginan. Ternyata di bahaya mikrobiologi kita daftarkan 2 aja. Di sini kita lihat, berarti di sini penumisannya bahaya M, pendinginannya di M juga, bahaya mikrobiologi. Di sini kita cuma mengulang nih MH, tindakan pengendalian atau pencegahan, pokoknya dari tahap bahaya penyebab tindakan pengendalian ini bisa kita lihat di sini ya, formulir 6-nya. Teman-teman isi tinggal P1, P2, P3, P4, P5, dan penentuan titik kendali kritis. Nah, kalau ini kita lihat ininya ya, apa namanya, pohon keputusan. Nah, ini. Untuk pohon keputusannya yang sendiri, nomor P1. P1, apakah ada tindakan pengendalian yang bersifat mencegah? Jadi di penumisan ini, kalian kan numis. Jadi pada tahap penumisan ini ada nggak sih tahapan atau tindakan pengendalian yang bersifat mencegah? Ada, Bu. Proses pemanasan, proses pemasakan. Jadi jawabannya iya. Kalau iya, lanjut ke P2. Apakah tahapan penumisan dirancang khusus untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya mungkin terjadi sampai tingkatan dapat diterima? Iya, Bu, karena penumisan ini atau pemasakan ini merupakan tahap akhir.
Setelah ini tidak ada tahapan lagi. Berarti dia memang dirancang khusus. Jawabannya ya. Berarti dia masuk ke titik kendali kritis. Ya, P1 iya, P2 iya, jadi tinggal langsung di P3 coret, langsung di sini CCP. Alasannya apa? Tahap penumisan ini dilakukan untuk membunuh bakteri patogen pada bahan-bahan yang digunakan. Kalau pendinginan, di sini kita langsung ke tahap pertanyaan P1. Apakah ada tindakan pengendalian yang bersifat mencegah? Jadi kan setelah ditumis, kita pastinya kan sebelum packaging itu kita dinginkan dulu ya. Tujuannya kan biar tadinya panas, kalau kita tutup kan pasti ada uap air yang terbentuk. Uap air ini akan menjadi sarang atau media makanan kita. Jadi tahap pendinginan ini penting untuk kita lakukan. Selain untuk full stock. Jadi misalnya ada di dalam makanan kita ini ternyata ada spora, bakteri yang berspora. Jadi ketika suhunya turun, suhu danger zone, teman-teman harus perhatikan lagi ya, suhu danger zone 5-63 derajat Celcius. Dan itu tuh suhu yang harus kita pantau. Nah, ketika itu spora akan bisa menjadi sel vegetatif. Pendinginan bertujuan untuk full shock. Jadi bakterinya ini tidak sempat untuk bergerminasi sporanya. Pertanyaan pertama, apakah ada tindakan pengendalian yang bersifat mencegah untuk pendinginan? Ya, Bu, ada. Oke, apakah tahapan pendinginan ini dirancang khusus? Ya, Bu, biar tidak terjadi yang namanya germinasi spora. Ya, berarti jawabannya TKK atau titik kendali kritis. Nah, di sini tulis kalian CCP. Nah, terus alasan keputusannya apa? Bla 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 bla. Karena dia ada uap panas, apabila uap tidak hilang, maka uap panas akan mengalami kondensasi. Nah, rentan untuk ditambuhi bukan tumbuhin jamur ya, tapi bakteri. Ya. Pada formulir 7, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu izin bertanya. Silakan. Kalau misalnya dari tingkat keparahannya itu high, kalau misal pelangnya itu low, itu dimasukin ke tingkat signifikan atau tidak, Bu? Ada high-nya. LH ya. LH ya jatuhnya ya. Iya, LH kan? Coba sini. high Tapi low. siapa namanya yang nanya? Oh, ini Amel, Bu. Amel nih. Coba LH. LH gimana Mel? Merah nggak Mel? Enggak, Bu. Berarti tidak signifikan gitu. Walaupun ada risiko high-nya ya, Bu ya? Ya, karena dia low. Low ini artinya misalnya bisa aja dia nggak terjadi. Kalau misalnya nggak ada Bu, nggak ada kasus Bu, ya udah nol. Nol itu berarti low gitu ya. Biasanya sih ada ini ya ketentuan dari cateringnya, kalau dia satu kali aja udah ada itu bisa jadi dia high. Jadi tergantung ke strict apa ya, keketatan dari catering gitu ya. Low itu terjadi dikatakan low ketika tidak ada kasus biasanya. Ya, Amel ya. Kalau nggak ada kasus ya nggak masalah. Gitu. Kalau misalnya ada kasus Bu, 1, 2, itu bisa MH. Jatuhnya dia MH. Kalau MH kan signifikan. Gitu. Ada lagi, Mel? Iya sih, Bu. Sama sebenarnya tadi mau nanya Form 3, Bu, terkait tunjuk label khusus. Gimana? Kalau misalnya tadi isinya tentang warning untuk misalnya khususkan untuk ibu menyusui atau anak-anak atau tidak dikhususkan. Kalau misalnya pada petunjuk suhu misalnya harus ditaruh di bawah suhu 25 derajat Celcius, itu termasuk pada petunjuk label atau Ya, ke pengawasan khusus, Bu? petunjuk label. Itu lebih ke petunjuk label ya, Mel ya. Kalau pelabelan khusus itu tuh memang yang berpengaruh, dampaknya pengaruh buat ujian kayak apa ya, buat orang yang imunokompromis, seperti itu loh. Lebih ke sana dia rujukannya. Kalau itu mah petunjuk label. Harus di dalam simpan di wadah sekian, suhu sekian, terus dengan pH-nya. Misalnya ya biasa suhu ya iniannya. Berkaitan dengan suhu terus harus pakai pakai jenis pengemasan seperti apa biar tidak ada migrasi seperti itu.
Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya mau lanjut ke formulir 8. Karena dia ininya formulir 7 isinya CCP semua, jadi kita tulis semua tuh yang di formulir 7. Prinsip 1 bla bla bla, prinsip 2 CCP, prinsip 3 batas kritisnya berarti apa? Jadi tuh apa yang harus kita lakukan biar penumisannya ini kita sukses. Nggak ada tuh yang namanya mikroba itu tumbuh nanti. Berarti batas kritisnya suhu minyaknya seperti apa, suhunya minimal. Selama berapa menit dia waktu penumisannya, seperti itu ya. Lalu pendinginannya seperti apa batas kritisnya. Pendinginannya tuh harus dalam waktunya, dalam kurun waktu 5 menit Bu, atau 3 menit Bu. Terus ruang pendinginnya itu harus steril, harus hygiene. Dan wadahnya harus bersih, seperti itu. Tuh titik kritisnya. Lalu di formulir 9, pastinya setelah itu semua kita lakukan, ada yang namanya tahap pemantauan ya, harus kita pantau ya. Kayak kita bikin SOP ya, harus kita pantau, monitoring ya. Kalau di Himagi itu ada yang namanya BPH, Badan Pengawas Harian. Ada nggak kalian? Masih ada nggak? Kalau dulu kan ada BPH, Badan Pengawas Harian, tuh bagaimana mereka mengawasi ya. Dan sama seperti ini. Di tim HACCP itu ada yang namanya tim pengawas. Dia akan memantau, dia akan monitoring dari SOP yang sudah ditetapkan ya. Bagaimana CCP-nya, bagaimana CL-nya. Ternyata ketika dipantau ada yang menyimpang yang tadi saya sebutkan. Si petugas penerima bahan dia nggak checklist dia. Langsung aja amburadul. Semua dimasukin, tidak dipisah, tidak dipilah. Berarti kan itu harus ada sosialisasi kembali. Nah, tahapan sosialisasi kembali itu masuknya ke tahapan pengoreksi ya, tindakan koreksi. Koreksinya apa? Kita harus sosialisasi. Nah, kalau di dalam konteks yang di sini, kue tiaw ini, penumisan. 1, 2, 3, 4, di sini pemantauan. 5W, 1H, what, where, how, when, to. Nah, apa yang dipantau? Suhu dan waktu pastinya. Di mana? Di wajan penumis. Bagaimana caranya? Ya udah dengan cek menggunakan termometer dan stopwatch. Karena kita mau tahu berapa lama sih waktu penumisannya. Kapan kita menggunakan itu? Setiap 5 menit. Lalu pekerja yang PIC-nya siapa? Di sini yang bertanggung jawab, yaitu pekerja di bagian produksi. Seperti itu ya untuk tahap monitoring. Lalu untuk tindakan koreksi, di sini memang sengaja saya buat berulang, jadi teman-teman bisa paham gitu ya. Ada kalau di RS itu, waktu saya RS itu, mereka menghilangkan prinsip 1 sampai 4 di formulirnya, tapi saya tetap menyertakan ya. Jadi ini tergantung kebijakan teman-teman sama pihak catering, tapi kalau dari pihak gizi, saya akan prefer untuk menyertakan prinsip 1, 2, 3, dan 4 ini sebagai bagian dari tahapan pembelajaran teman-teman. Jadi untuk tindakan koreksi di prinsip 5, lalu bagaimana tindakan koreksi yang akan kalian lakukan jika terjadi penyimpangan? Ya udah kita harus segera lapor sama pimpinan, yaitu supervisor bagian produksi. Lalu kita menghentikan perhitungan waktu dan proses penumisan. Udah di stop dulu numisnya, takutnya kan entah itu salah di bagian termometer atau salah di bagian SOP-nya. Dan ini yang bertanggung jawab adalah operator produksi. Lalu pencegahannya bagaimana? Memastikan peralatan tidak dalam keadaan rusak, termasuk termometernya, memastikan suhu untuk penumisannya itu sesuai dengan standar. Dan ini PIC-nya teknisi dan operator produksi. Nah, bagaimana untuk pendinginan? Kalau ternyata pendinginan yang nggak sesuai dengan prosedur, ya udah kita langsung kita ganti tuh wadahnya itu yang lebih bersih, terus memastikan ruangan yang bersih, lalu kita lapor ke supervisor. Tindakan pencegahannya kita harus memastikan pendingin ruangan ini tuh dia tidak dalam keadaan rusak. Misalnya kita menggunakan kipas atau menggunakan alat pendingin lainnya, itu pastikan dia kondisinya optimal untuk mendinginkan produk kita, seperti itu. Lalu untuk formulir yang ke-11 yaitu verifikasi. Setelah kita mengkoreksi, kita memantau ternyata ada yang menyimpang, lalu kita koreksi.
Nah, setelah kita koreksi, lalu kita verifikasi kembali. Nah, verifikasinya itu salah satu tindakannya itu pakai menggunakan kalibrasi termometer, kalibrasi stopwatch, seperti itu. Lalu kita selain verifikasinya menggunakan kalibrasi, kita cek uji mikrobiologis, uji cemaran mikrobiologis. Apakah di produk kita mengandung cemaran mikroba? Karena tadi bahaya yang tercantum apa di sini? Yang kita takutin apa di sini? M kan mikrobiologi. Nah, berarti di sini harus kita cek cemaran mikrobiologinya seperti apa. Seperti itu. Lalu yang formulir 12, penetapan sistem dokumentasi. Ini lebih mudah ya untuk mengisi formulir 12 karena yang kita ketik di sini cuma buku kalibrasi, dokumen hasil uji laboratorium, data hasil kalibrasi, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman dari formulir 1 hingga 12. Jadi ada 5 langkah awal dan 7 prinsip HACCP. Apakah ada pertanyaan? Gimana ini bisa teman-teman ulang ya di video. Kalau teman-teman ada video rekaman silakan diulang. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan ya teman-teman jika ada pertanyaan. Khawatir nanti ketika teman-teman sudah mulai magang itu akan susah. Takut kelimpungan nanti pas tanya ke saya. Karena nanti ada PIC-nya masing-masing ya, di masing-masing catering. Kemungkinan saya bakal bertugasnya di My Meal Catering di Tangerang. Ibu izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Untuk ini aja, Bu, untuk pengerjaan HACCP tadi kan untuk diambil satu menu ya, Bu. Itu tuh untuk di catering aja ya. Berarti kalau di rumah sakit mah nggak isi HACCP kan ya, Bu? Enggak. Cuma satu doang di catering. Kalau dulu kan kakak kelas ada ya. Karena sekarang kita udah punya rekanan catering, jadinya hanya di catering aja. Kalau di RS itu tuh fokusnya di, apa ya lupa, MAGK ya namanya ya. Ya, baik Ibu, terima kasih. Ya, ada lagi teman-teman? Sebelum nanti ke sesi Bu Iken. Jam 3 kan sama Bu Iken. Ada lagi terkait HACCP? Kalau tidak ada, saya cukupkan ya pembekalan terkait HACCP. Saya minta teman-teman tolong buka lagi rekaman videonya ya. Itu aja karena 1 jam ini tidak akan cukup ya. Jadi teman-teman tolong buka lagi video terkait HACCP. Baik, cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.